Film ini dibintangi oleh aktor dan aktris yang sudah tidak asing lagi, yaitu Josh Brolin sebagai Joe Doucette, Elizabeth Olsen sebagai Mary Sebastian, Samuel L. Jackson sebagai Cheney, Sarto Copley sebagai Adrian Price, serta beberapa aktor pendukung lainnya. Sebenarnya film Oldboy ini juga ada versi lain yang rilis di tahun 2003 sebagai versi originalnya. Namun kita akan membahas yang versi 2013 sebagai versi remake-nya. Jika kalian sangat familiar dengan Thanos, Scarlet Witch, dan juga Nick Fury, nah di sini mereka pernah bermain di satu film dengan akting yang sangat keren dan luar biasa. Dan dari segi alur cerita, film ini membawa cerita yang cukup segar, walaupun telah dirilis di tahun 2013 silam. Nah, karena ini adalah rekap alur cerita, jadi video ini akan mengandung full spoiler konten. Oke, ini dia pembahasannya. Film ini mengisahkan tentang pemuda bernama Joe Doucette. Dia adalah karyawan di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang periklanan. Si Om Joe ini memiliki seorang putri yang masih berusia 3 tahun, bernama Mia Rose, dan mantan istri bernama Donna. Sifat dari Om Joe ini bisa dibilang cukup berandalan. Dia suka mabuk, kadang kencing sembarangan, dan hal buruk lainnya. Nah, suatu malam, Om Joe ini pun punya janji dengan kliennya untuk sebuah proyek iklan. Ketika proyeknya sudah disetujui, dia malah menggoda pacar dari kliennya ini. Dia pun dihajar dan ya mungkin proyeknya akan batal. Setelah itu kita diperlihatkan Joe sedang mabuk berat sampai muntah-muntah. Kondisi di tengah hujan, dia pun mendatangi bar milik teman lamanya bernama Chucky. Karena sudah larut malam dan kondisi bar juga sudah tutup, Joe tidak diizinkan masuk oleh Chucky. Nah, tidak lama setelah itu, Om Joe ini pun didatangi oleh seorang wanita yang membawa payung berwarna kuning. Dan inilah awalnya Joe menghilang dari dunia luar. Sebenarnya wanita yang membawa payung berwarna kuning ini adalah salah satu orang suruhan untuk menculik Joe. Setelah itu, dengan kondisi yang telah sadar, Joe berada di sebuah kamar yang mirip seperti kamar hotel. Namun sebenarnya ini adalah kamar isolasi yang mirip seperti penjara. Dengan penuh tanda tanya, Joe sangat keheranan mengapa dia bisa ada di kamar tersebut dan sampai kapan dia berada di sana. Di kamar ini, Joe diberi makan dan selalu diberi minuman yang sama setiap harinya. Hari demi hari pun telah dijalaninya. Saat ketika Joe tengah menonton TV, dia pun melihat wanita yang memperagakan sebuah gerakan untuk olahraga. Karena sangat bernafsu, Joe pun melakukan hal yang mantap-mantap terhadap dirinya sendiri. Tidak lama setelah itu, muncul asap di dalam kamarnya. Asap ini akan membuat Joe pingsan. Nah, ketika pingsan, sampel DNA, sidik jari, dan air seni dari Joe diambil oleh orang suruhan yang menculik dirinya. Sampel tersebut bertujuan untuk memfitnah Joe atas pemerkosaan dan pembunuhan terhadap mantan istrinya. Tepat di suatu hari, Joe yang tengah melihat TV, melihat berita kematian dari istrinya dan menyisakan anaknya. Dan kematian itu disebut karena perbuatan Joe sendiri. Benar-benar fitnah yang begitu kejam. Bulan demi bulan pun telah dijalani Joe di kamar ini. Karena sangat kesepian, dia pun membuat teman halunya sendiri. Dengan darahnya, Joe pun membuat bentuk wajah pada bantalnya. Dan tidak hanya itu, dia pun sempat menemukan tikus putih yang akhirnya bisa menemani kesepiannya selama ini. Hingga ketika tikus putih mungil ini memiliki anak, hal menyedihkan pun terjadi. Pihak hotel yang menyekap Joe membunuh tikus beserta anak-anaknya dan disajikan di sebuah piring untuk Joe. Joe pun sangat kaget dan sangat sedih akan hal itu. Karena sangat frustasi, Joe pun sempat berniat untuk bunuh diri, namun gagal. Tahun demi tahun pun telah dijalani Joe di kamar ini. Ketika Joe tengah melihat TV, dia melihat putrinya, Mia, yang telah diadopsi oleh orang lain. Dia juga melihat putrinya yang tengah memainkan sebuah alat musik dengan lagu yang begitu indah, sehingga membuat Joe begitu terharu. Karena hal tersebut, Joe pun memiliki semangat baru dan mulai menulis surat untuk putrinya, agar ketika dia telah keluar, putrinya dapat membaca surat-suratnya bahwa selama ini bukan dia yang membunuh ibunya. Joe juga mulai berhenti untuk meminum minuman beralkohol. Dan tidak hanya itu, Joe juga menyempatkan dirinya untuk berolahraga, untuk membugarkan dirinya agar suatu saat ketika dia telah bebas, dia bisa bertemu dengan putrinya dalam kondisi yang prima, dan untuk membalaskan dendam terhadap orang-orang yang menyekap dirinya.
Setelah berpuluh tahun Joe berada di kamar ini, dia pun berencana untuk kabur melalui tembok yang ada di kamar mandi. Joe mulai mencokel batako demi batako untuk melobangi dinding tersebut. Tepat di hari Joe akan kabur dari kamar ini, pihak hotel mengetahui rencana Joe, dan mereka pun menampilkan putri Joe di televisi. Ketika Joe menontonnya, dia begitu terharu karena putrinya berniat akan memberi Joe kesempatan dan memaafkan dirinya. Dan asap putih pun muncul untuk membuat Joe pingsan. Tepat di tahun ke-20, Joe pun akhirnya dibebaskan. Dan mengapa dia bisa diculik dan disekap di sebuah kamar selama itu tanpa alasan yang jelas? Nah, sebentar lagi kita akan segera tahu jawabannya dan plot twist yang gila pada film ini. Nah, di hari kebebasannya, Joe dibekali sejumlah uang dan sebuah smartphone. Dia juga membawa surat-surat yang telah ditulisnya selama ini. Tidak lama setelah dia bisa menghirup udara bebas, Joe melihat ada seorang wanita yang membawa payung berwarna kuning. Sama ketika saat dia diculik 20 tahun yang lalu. Joe pun mengejar wanita itu, namun dihalangi oleh sejumlah pemuda. Joe lalu menghajar semua pemuda tersebut karena telah menghalangi dirinya. Setelah hampir dekat dengan wanita pembawa payung kuning ini, payung tersebut malah dipegang oleh seorang pria. Joe dengan penuh tanda tanya sempat akan menghajar pria tak bersalah tersebut, namun dihalangi oleh seorang wanita. Dan akhirnya Joe dipertemukan oleh seorang wanita bernama Mary Sebastian. Nah, siapa sebenarnya wanita ini? Sedikit bocoran, Mary ini adalah anak Joe yang sebenarnya, yaitu Mia. Namun di sini, Joe belum mengetahui bahwa Mary ini adalah anak kandungnya sendiri. Rupanya, wanita yang membawa payung kuning tadi sengaja membawa Joe agar Joe bisa bertemu dengan Mary. Dan ini akan menjadi awal pertemuan mereka yang sangat mengejutkan. Karena melihat Joe yang begitu panik, Mary lalu memberikan kartu namanya kepada Joe. Jika suatu saat Joe perlu bantuan, dia bisa menghubungi Mary. Nah, Mary ini bekerja di sebuah klinik keliling. Jadi dia biasa merawat orang-orang yang membutuhkan pertolongan medis. Sosok dari karakter Mary ini sangat baik, tulus, dan penuh dengan kasih sayang. Nah, setelah dari itu, Joe lalu pergi menemui teman lamanya, yaitu Chucky. Dan Chucky sangat terkejut atas hilangnya Joe selama 20 tahun ini. Joe lalu menceritakan semua kisahnya kepada Chucky. Tidak lama setelah itu, Joe lalu ditelepon oleh pria misterius. Pria yang menelpon Joe inilah yang bertanggung jawab atas penculikan dan yang mengurung Joe selama 20 tahun tersebut. Joe lalu meminta bantuan Chucky untuk mencari info di internet dari daftar orang yang pernah disakiti olehnya. Dari daftar itulah, Joe berniat untuk mencari siapa orang di balik yang pernah menculik dan menyekap dirinya. Mulai dari mantan bosnya, kliennya, dan orang yang pernah bermusuhan dengan Joe. Dan Joe terus mencari info tersebut di internet sampai larut malam. Dan akhirnya, pada suatu pagi, dia ditemukan oleh Chucky dalam keadaan pingsan. Chucky pun menelpon perawat dari kartu nama yang ada di saku Joe. Dan di sini, Joe akhirnya dirawat oleh Mary. Nah, kemudian kita diperlihatkan kondisi Joe yang masih pingsan. Mary tidak sengaja menemukan surat milik Joe dan sempat membacanya. Joe yang telah sadar lalu mengambil surat-surat tersebut dari tangan Mary. Mary yang sudah tahu lalu mencoba untuk memberikan bantuan kepada Joe. Joe dan Mary pun mulai mencari orang yang ada di balik telepon misterius sebelumnya. Namun orang-orang yang mereka datangi bukanlah orang yang mereka cari. Joe kemudian mencari sebuah restoran di mana restoran tersebut menyuplai makanan untuk hotel yang menyekap dirinya. Karena makan makanan yang sama selama 20 tahun, tentunya dia tidak akan lupa dengan rasa makanan tersebut. Satu persatu restoran pun telah didatanginya. Dan akhirnya, dia menemukan satu restoran yang menyediakan makanan yang sama persis seperti apa yang dia makan selama 20 tahun. Joe lalu mengikuti orang yang mencurigakan yang membawa makanan tersebut dengan jumlah yang banyak. Hingga akhirnya, Joe pun sampai di sebuah gedung. Gedung inilah yang menjadi tempat penyekapannya selama ini. Dengan bermodalkan sebuah martil, Joe pun menghajar orang-orang yang ada di sana. Dan dia pun akhirnya bertemu dengan pemimpin gedung tersebut. Orang ini bernama Chani, yang diperankan oleh Samuel L. Jackson. Nah, rupanya Chani ini cuma suruhan dari orang yang menculik si Joe. Jadi Chani ini cuma menyediakan fasilitas untuk kamar isolasi yang mirip seperti hotel untuk mengurung orang-orang dari setiap kliennya. Nah, untuk mencari informasi,
Joe pun menyiksa Chani dengan begitu sadis agar Chani mau memberitahu siapa orang yang mengurung dirinya waktu itu. Nah, sayangnya Chani pun tidak tahu klien misteriusnya tersebut dan menyuruh Joe untuk memutar sebuah rekaman. Dari rekaman itu, klien misterius tersebut hanya menyuruh Chani untuk mengurung Joe selama 20 tahun tanpa diketahui oleh dunia luar. Jadi bisnisnya Chani ini terbilang ilegal dan sudah berjalan cukup lama. Nah, setelah itu, Joe pun berniat keluar dari gedung tersebut, namun dihadang oleh anak buah Chani. Dengan begitu brutal, Joe pun menghajar mereka semua. Namun Joe harus mengalami cedera yang cukup parah. Nah, di pintu keluar gedung, Joe yang hampir pingsan akhirnya diselamatkan oleh seorang pria dan mengantarkan Joe ke tempat Chucky. Nah, orang yang mengantar Joe ini adalah pria yang menculik dan menyekapnya selama ini. Nanti akan kita bahas siapa sosok pria ini dan apa tujuan dia mengurung Joe selama 20 tahun lamanya. Nah, Joe yang dalam kondisi cedera parah akhirnya dirawat oleh Mary dan temannya. Nah, setelah itu Joe yang telah berada di bar milik Chucky akhirnya ditelepon oleh pria misterius tadi. Dan alangkah mengejutkannya, pria misterius yang selama ini dicari oleh Joe nongol tiba-tiba di bar tersebut. Sontak Joe yang begitu emosi langsung ingin menghajar pria tersebut, namun dihalangi oleh anak buah dari pria itu. Pria misterius ini pun memberitahu Joe bahwa dialah orang yang menculik dan menyekap dirinya selama 20 tahun. Dia jugalah yang memperkosa dan membunuh mantan istrinya. Sampel DNA, sidik jari, dan air seni yang sebelumnya diambil waktu Joe masih dikurung, tujuannya ya untuk itu, agar seolah-olah Joe lah yang melakukannya. Pria ini pun menjelaskan kepada Joe penculikan dan penyekapannya selama 20 tahun tersebut memiliki alasan tersendiri. Dan pria ini ingin Joe menebak dua dari pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, siapa pria misterius ini? Dan yang kedua, mengapa dia mengurung Joe selama 20 tahun? Dan jika Joe berhasil mencari jawaban tersebut dalam waktu 46 jam, pria ini akan memberi Joe hadiah sebanyak 20 juta dolar dalam bentuk berlian. Dan pria ini akan bunuh diri di hadapan Joe dengan menembak sendiri kepalanya. Nah, Joe pun segera mencari jawaban tersebut dan dibantu oleh Mary. Menariknya, hubungan di antara keduanya semakin dekat, di mana hubungan mereka ini akan menjadi plot twist dan malapetaka yang amat menyakitkan buat Joe nanti. Mereka akhirnya menemukan sebuah petunjuk dari sebuah musik yang menjadi sound dari handphone milik Joe, di mana setiap kali pria misterius itu menelpon, maka nada deringnya akan selalu sama. Nah, sound tersebut mengarah ke sebuah sekolah yang bernama Evergreen Academy, di mana Evergreen Academy ini adalah tempat Joe dulu sekolah. Setelah mencari berbagai informasi, mereka pun akhirnya mendatangi Evergreen Academy untuk melihat arsip sekolah tersebut. Namun kondisinya, sekolah tersebut sudah ditutup dan dijaga oleh seorang security, hingga mereka pun memutuskan untuk kembali di malam hari. Sembari menunggu malam, Joe dan Mary pun menginap di sebuah motel untuk istirahat. Tidak lama setelah itu, hal mantap-mantap pun terjadi di antara mereka berdua. Joe dan Mary akhirnya berhubungan secara intim, dan aksi tersebut ternyata juga dimata-matai oleh pria misterius tadi. Joe tidak sadar bahwa wanita yang disetubuhinya ini adalah anaknya sendiri, yaitu Mia, yang telah berganti nama menjadi Mary Sebastian. Dan ya, itulah aksi yang sangat intens jika kalian ingin menyaksikan Thanos dan Scarlet Witch melakukan adegan yang mantap-mantap. Kemudian malam pun tiba dan mereka kembali ke Evergreen Academy untuk mencari informasi lagi. Nah, setelah mencari berbagai arsip dan data, mereka menemukan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata, pria misterius yang menculik dan menyekap Joe selama 20 tahun bernama Adrian Price. Nah, Joe yang masih berada di Evergreen Academy menemukan info jika keluarga Price pernah mengalami tragedi keluarga yang sangat menyedihkan, di mana satu keluarga dibunuh dan hanya menyisakan Adrian Price saja. Joe lalu mencoba untuk mengingat masa lalu yang terjadi di sekolah itu. Dan ternyata, Adrian Price ini memiliki saudara perempuan bernama Amanda Price, di mana Amanda inilah yang akan menjadi penyebab mengapa Adrian mengurung Joe. Nah, Amanda Price ini selalu dibully oleh teman sekolahnya, sampai di suatu ketika dia kedapatan oleh Joe sedang mantap-mantap dengan seorang pria. Dan pria itu adalah bapaknya sendiri yang bernama Arthur Price. Jadi Amanda ini juga memiliki perilaku yang cukup buruk.
dia suka begituan dengan orang tuanya sendiri, sehingga dicap sebagai pelacur. Karena mengetahui hal itu, Joe pun menceritakan apa yang dia lihat kepada teman-teman sekolahnya, sehingga Amanda Price ini pun selalu dibully, dan hal itu akan ada hubungannya dengan tragedi pada keluarga Price tersebut. Nah, merasa cukup dengan informasi yang dia dapat, Joe pun memutuskan untuk bertemu dengan Adrian Price, namun sempat dicegat oleh Mary, karena Mary khawatir dengan keselamatan Joe jika nantinya dia bertemu dengan Adrian. Namun di sini, Joe berhasil meyakinkan Mary bahwa dia akan baik-baik saja. Setelah Joe tiba di gedung tempat Adrian berada, Joe pun langsung menanyakan di mana Mia anaknya. Dan Joe sempat membunuh asisten pribadi Adrian. Ketika diminta untuk menjawab 2 pertanyaan yang sebelumnya diberikan, Joe dengan informasi yang telah diketahuinya akhirnya menjelaskan bahwa pria yang menyekap dirinya selama 20 tahun benar bernama Adrian Price. Dan alasan dia disekap selama 20 tahun adalah karena di masa lalu, Joe menceritakan ke teman-temannya apa yang dilihatnya atas perbuatan Amanda dan bapaknya tadi. Nah, karena perbuatan Joe inilah, tragedi pada keluarga Price pun terjadi. Amanda menjalani hidup yang begitu berat. Dan karena merasa malu karena ketahuan telah berhubungan dengan anak perempuannya sendiri, Arthur Price lalu membunuh semua anggota keluarganya, termasuk dirinya sendiri, menyisakan Adrian yang selamat dari tragedi itu. Sehingga Adrian memiliki rasa dendam terhadap Joe dengan apa yang telah dialaminya. Adrian juga ingin Joe merasakan apa yang dia rasakan. Sehingga tepat ketika Adrian menjelaskan fakta yang sebenarnya kepada Joe, hal yang mengejutkan pun terjadi. Ternyata, anak yang selama ini dia lihat di TV hotel itu hanyalah rekayasa oleh Adrian. Dan anak yang dia lihat itu ternyata hanyalah orang yang dipekerjakan oleh Adrian. Orang yang selama ini merawatnya, menemaninya, dan berhubungan intim dengannya ternyata adalah anaknya sendiri, yaitu Mary Sebastian. Dan hal itu ternyata telah direncanakan oleh Adrian sebelumnya. Di sini Joe yang telah mengetahui fakta yang sebenarnya merasa sangat syok. Dan damn, ini benar-benar rencana balas dendam yang begitu gila. Akhirnya, Adrian dapat membuat Joe merasakan apa yang dulu dia rasakan. Dan di sini Joe benar-benar sangat syok karena telah berhubungan dengan anaknya sendiri yang sebelumnya tidak dia ketahui. Adrian lalu menghubungi Mary dan Joe memohon kepada Adrian agar tidak melibatkan Mary dan tidak memberitahukannya kalau Joe itu adalah bapaknya. Nah, karena merasa balas dendamnya telah tercapai, Adrian pun kemudian bunuh diri dengan menembak sendiri dirinya dan meninggalkan Joe dengan penuh kepedihan. Nah, 1 hari setelah itu, Joe pun membuat surat kepada Mary agar tidak lagi menemui dan mencari dirinya. Dan di sini, Mary diberi berlian yang sebelumnya didapat Joe dari Adrian dan sebuah mainan yang dulu pernah dibelikan Joe ketika Mary berulang tahun. Dan di sini, Joe lalu mendatangi Cheney dan membayarnya dengan berlian agar dia dapat dikurung kembali di hotel tempat dulu dia dikurung. Joe berniat untuk menghilang kembali dari dunia luar dan mungkin untuk selamanya. Dan film pun berakhir. Nah, film ini benar-benar seru dari segi cerita. Dari konsep alur cerita dan plot twist yang disajikan terbilang cukup gila. Akting dari setiap aktornya juga sangat baik di film ini. Itulah rekap alur cerita dari film Oldboy yang rilis pada tahun 2013. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.